is that you want me, but I said I would want myself. Let me crazy with it. I'll put you through hell. Just know me, yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zuhriya dari Prodi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dan etika perusahaan. Baik, langsung saja kita ke poin pertama, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi, pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Pada teks di atas menjelaskan bahwa komitmen sebuah perusahaan untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini bukan hanya soal mencari keuntungan, tapi juga tentang bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab. Mungkin seperti itu. Lanjut pada poin yang kedua. Langsung saja kepada poin yang kedua, yaitu strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Di sini ada 4 strategi. Yang pertama, strategi reaktif. Yang kedua, strategi defensif. Yang ketiga, strategi akomodatif. Yang keempat, strategi proaktif. Strategi reaktif di sini adalah kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial, cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua yaitu strategi defensif. Strategi defensif di sini dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang keempat, strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dilakukan atau dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Adapun strategi proaktif, perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Dari keempat strategi di atas, strategi proaktif adalah yang paling ideal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Dengan menerapkan strategi proaktif, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban sosialnya, tetapi juga dapat meningkatkan reputasi, loyalitas pelanggan, dan daya saing bisnis. Lanjut pada poin yang ketiga. Yang ketiga yaitu manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yaitu ada 3 manfaat bagi yang pertama bagi perusahaan, yang kedua bagi masyarakat, yang ketiga bagi pemerintah. Adapun yang pertama yaitu manfaat bagi perusahaan, yaitu seperti citra positif, loyalitas pelanggan, dan juga motivasi karyawan. Yang kedua yaitu manfaat bagi pemerintah, seperti kerjasama dalam pembangunan, pengurangan beban anggaran, dan juga peningkatan investasi. Adapun manfaat bagi masyarakat yaitu peningkatan kesejahteraan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Lanjut kepada poin yang keempat yaitu dimensi etika dalam manajemen. Etika, adakah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah, menurut Griffin, salah satu tokoh.
Adapun etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Etika adalah di sini, jadi intinya etika adalah seperangkat prinsip, nilai, dan keyakinan yang membedakan apa yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk dalam suatu tindakan atau keputusan. Etika manajemen adalah penerapan prinsip-prinsip etika dalam konteks organisasi ataupun bisnis. Ini berarti bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh manajemen harus didasarkan nilai-nilai etika yang telah disepakati. Adapun poin yang kelima yaitu nilai personal sebagai standar etika. Di sini ada 3 nilai, yaitu yang pertama nilai values, yang ketiga nilai personal atau personal values, yang ketiga nilai personal yang terdiri dari terminal dan nilai instrumental. Kesimpulannya adalah dari kesimpulan dari nilai-nilai yang 3 itu adalah nilai personal adalah fondasi dari etika individu. Dengan memahami nilai yang kita pegang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan hidup dengan lebih bermakna. Pendidikan nilai sejak dini sangat penting untuk membentuk individu yang berkarakter dan bertanggung jawab. Mungkin seperti itu. Lanjut pada poin yang keenam yaitu konflik nilai. Di sini ada 3 konflik nilainya. Yang pertama konflik intrapersonal, yang kedua konflik individu organisasi, yang keempat konflik antar budaya. Yang pertama konflik intrapersonal. Pada dasarnya terjadi umumnya dalam individu atau antar individu. Yang kedua, konflik individu organisasi. Pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu konflik antar budaya. Pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antara individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.